Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtiyarul ustadi, adapun memilih guru. Fayambagi ayyahtaral a'lama wal awra'a wal asanna. Maka santri seyogyanya ini memilih guru al-a'lama, yang pertama yang paling alim, yang paling berilmu. Wal awra'a, yang kedua yang lebih wira'i, warok. Wal asanna, yang ketiga yang lebih tua. Kama ikhtara Abu Hanifah hina idzin Hammad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakkuri. Sebagaimana Imam Abu Hanifah memilih guru Imam Hammad bin Abi Sulaiman setelah dia berangan-angan dan berpikir. Maksudnya apa? Orang itu ketika ingin berguru tentang ilmu agama, ini minimal pertama kali orangnya alim. Masa mau berguru kepada orang bodoh? Nggak, muridnya ya tambah PO, tahu PO? Tambah goblok. Tentunya ketika orang belajar ilmu ya harus kepada orang yang berilmu, benar-benar berilmu. Tahu dari mana berilmu? Tentunya dari para ulama, dari orang-orang yang lebih tahu. Karena berilmu itu dengan hanya sekedar pinter ngomong itu beda. Tahu sejauh mana dia itu berguru kepada siapa, sanadnya dari mana, pengalaman belajarnya itu dari mana, kan harus tahu. Jangan sampai orang itu tidak punya guru, tidak pernah punya guru, tidak pernah belajar ilmu, hanya dapat dari Google, terus digurui. Maka di situ banyak nantinya itu tidak terarah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya ilmu ini agama, maka lihatlah kamu ini mengambil ilmu dari siapa. Guru, dia berguru kepada siapa, gurunya berguru kepada siapa, gurunya kepada siapa, terus sampai sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap fan ilmu itu bahkan ada sanadnya. Orang belajar Bukhari, jangan kepada orang yang nggak pernah belajar Bukhari. Sekarang banyak orang itu ngajar Bukhari, dia sendiri nggak pernah ngaji Bukhari. Itu banyak. Kalau hanya baca nggak apa-apa, tapi kalau mengajarkan, tahu dari mana dia? Apalagi kalau zaman modern sekarang ini.
zaman yang semuanya dipermudah untuk mengakses ilmu dari media sosial, dari mana-mana. Bukan berarti kita tidak boleh membaca, boleh, membaca itu boleh. Mengajarkan, kemudian dia itu menafsiri menurut akal pikirannya, itu yang tidak boleh. Orang tidak pernah belajar Sahih Muslim, tapi ngajarkan Muslim. Dan terus dia dari mana ilmunya? Paling tidak dia ini pernah belajar Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i. Syukur ditambah kitab Muwatta ataupun kitab-kitab yang lainnya. Begitu juga belajar kitab-kitab yang lainnya, kitab fikih. Belajar Safinah dari siapa, Takrib dari siapa, Fathul Mu'in dari siapa, Fathul Wahab dari siapa, dia gurunya itu ke atasnya siapa. Harus nyambung. Apalagi Quran. Quran dulu belajarnya sama siapa, gurunya itu dari siapa, gurunya kan sambung sampai Rasulullah. Rasulullah dari Jibril, Jibril dari Allah Ta'ala. Rasulullah mempunyai beberapa sahabat yang ahli Quran, seperti Zaid bin Thabit, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ahli Quran semua. Tamim Ad-Dari, Ubay bin Ka'ab. Jalur kita Ubay bin Ka'ab dan Uthman bin Affan. Sampai kepada Imam Hafiz, Imam Asim, Imam Hafiz. Terus sampai zaman kita. Kalau sanad Quran itu kalau di Indonesia ini memang abad-abad yang lalu itu yang megang itu Bagi Munawir, Rapiak Jogja. Termasuk sanad Sab'ah. Terus kemudian diberikan kepada santri-santrinya, masuk Pandanaran, Kudus, Demak. Demak itu Pondok Bustanu Syakil Quran itu cicitnya Syekh Mahfud At-Tarmasi, ulama Nusantara, ulama Indonesia yang diakui seluruh dunia. Karangan kitabnya banyak, tidak hanya dalam bidang fikih, dalam bidang qiraat pun, termasuk alim Quran. Syekh Mahfud Termas Pacitan itu punya putra namanya Kiai Muhammad. Kiai Muhammad punya putra namanya Kiai Harir Muhammad. Kiai Harir punya putra Kiai Muhammad lagi sekarang yang pengasuh Pondok Bustanu Syakil Quran, Betengan Demak. Itu termasuk yang megang sanad kitab juga. Dulu itu ulama-ulama kita itu di Mekah itu diakui semua karena menjadi pengajar di Masjidil Haram. Zaman-zaman dulu. Syekh Nawawi Al-Bantani itu juga sama. Syekh Yasin Al-Fadani Padang. Jadi beberapa ulama-ulama besar di Mekah itu dari kita. Bukan hanya orang Arab. Dan diakui. Nah, termasuk kita ini belajar, alhamdulillah. Belajar yang mana di sini nyambung ke Iskarima, kan? Sanadnya jelas. Kita harus bersyukur. Itu termasuk sesuatu perkara yang luar biasa, yang istimewa. Nah, kita harus sungguh-sungguh milih guru. Termasuk wal aurok, milih guru itu yang lebih warok. Warok itu apa? Yang bisa menjaga dari perkara haram syubhat. Ya, artinya perilaku guru itu kan tidak hanya sebatas ilmunya, tetapi juga akhlaknya. Sejauh mana dia menjaga kebersihannya, warok. Kalau zaman dulu, seorang ulama, seorang guru yang warok itu banyak sekali. Warok dalam hal apapun, bahkan dalam hal makanan, minuman. Makanya kenapa di pondok dilatih, jangan sampai kita ini melakukan perkara-perkara haram syubhat, curi-mencuri, gosok, menggunakan barang teman tanpa izin, itu termasuk haram kan? Latihannya di situ.
Jadi sehingga ulama yang warok itu tidak akan kemasukan perkara haram, jangankan haram syubhat aja tidak mau. Itu ulama-ulama yang warok. Bukan berarti nggak kaya, kaya nggak apa-apa, tapi mana di situ bersih. Ulama-ulama dulu tuh warok itu banyak. Bahkan banyak cerita. Seorang ulama ini tidak sembarangan mau makan di setiap warung aja, itu saking waroknya. Saya tuh punya dosen yang ngajar Tirmidzi. Itu dia cerita, selama hidup itu tidak pernah ke pasar kecuali sekali ketika membelikan apel istrinya pas lagi nyidam. Itu bukan berarti dia tidak mau ke pasar. Ya karena menjaga kewarokannya itu. Ya karena bisa. Banyak para ulama-ulama dulu makanan saja waroknya luar biasa. Ini kira-kira ini yang masak, ini yang ibadah apa enggak, pakai basmalah apa enggak. Kalau seandainya di situ nggak jelas, dia lebih baik meninggalkan kan ini. Itu ulama-ulama dulu tuh waroknya. Apalagi pakaian, apalagi hal yang lain. Itu namanya warok. Jadi benar-benar menjaga dari perkara haram dan syubhat. Bagi Haji Maimun Zubair itu luar biasa waroknya. Dan sudah wafat dan meninggal. Dari segi menjaga apapun. Walaupun saya tidak pernah mondok di sana, tapi banyak cerita tahu tentang beliau karena memang keluarga saya juga ada yang mondok di sana. Alhamdulillah nyambung Iskarima juga keluarga Sarah. Maka itu guru yang warok itu penting. Wal asanna yang lebih tua umurnya, ini kalau ada. Sekarang nyari kiai, nyari guru yang sepuh itu udah susah. Beberapa tahun yang lalu di tempat kita yang sepuh-sepuh ya Mbah Yai Maimun Zubair, Mbah Yai Sya'roni Kudus, Mbah Yai Basir Bareng Kudus, Mbah Sahal Mahfud ketika itu. Sekarang udah tinggal yang muda-muda semua. Yang sepuh-sepuh ini udah wafat. Ya ada beberapa masih. Jadi itu sebagaimana Imam Abu Hanifah dulu berguru kepada Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Imam Hamad memenuhi kriteria itu. Sehingga Imam Abu Hanifah berkata, wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan. Saya menemukan Syekh Hamad bin Abi Sulaiman ini adalah seorang guru yang luar biasa, yang agung, yang lemah lembut, yang sabar. Ya guru ini kadang-kala memang sifat sabar, lemah lembut ini memang harus. Maka kenapa sehingga orang mendakwahkan agama itu minimal itu punya senjata 4 kan. 1 istiqomah, continue. Yang kedua harus mempunyai sifat sabar. Yang ketiga harus mempunyai sifat lemah lembut, syafaqah. Syafaqah itu ya hatinya lemah lembut. Istilah Jawa kudu jembar dadane. Kenapa? Karena yang dihadapi itu semua orang latar belakangnya macam-macam, karakternya macam-macam. Dia harus bisa menerima. Legowo. Yang keempat, latihan ikhlas. Dan 4 senjata itu. Orang mendakwakan agama, ngajar agama, menyampaikan agama, mensyiarkan agama, punya senjata 4. Luar biasa. Istiqomah. Continue itu terus. Orang perjuangkan agama kok gak istiqomah. Bentar-bentar pensiun, bentar-bentar pensiun, gak jadi. Ya, bosan berhenti. Mulai lagi, berhenti lagi, enggak. Terus menerus, continue terus. Tentunya dibarengi dengan sifat sabar. Itu tadi harus sabar, tahan uji. Tidak ada orang berjuang itu yang tidak diuji. Maka kalian nanti suatu saat berjuang di masyarakat pasti dapat ujian. Kalau tidak mau diuji nggak usah berjuang.
Nggak usah pensiun aja. Pasti ada ujian, cobaan, rintangan. Tetapi ketika datang ujian, justru di situ akan diikuti daripada hasil ujiannya itu. Ya, sebagaimana fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya kesulitan bersama dengan kemudahan. Orang ketika menghadapi sebuah kesulitan, bersamaan itu kemudahan akan datang. Itu sudah pasti kaidah. Maka dalam berjuang itu juga pasti rintangan, ujian, godaan, ganjalan, macam-macam. Sifat syafaqah, lemah lembut, harus bisa memaklumi setiap orang. Karena yang dihadapi itu tidak satu macam-macam, tidak hanya satu macam, warna enggak, tapi bermacam-macam. Yang keempat, ikhlas. Artinya karena Allah semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Nah, orang berjuang kalau seandainya karena selain Allah Ta'ala, ya pasti di situ ada masalah juga. Bahkan kalau karena manusia saja, maaf nih, orang ngajar aja, kalau karena manusia, kadang-kadang ngambekkan juga. Jika ngaji yang diajar banyak, euforia, bangga ketika tidak ada orang, males. Nggak boleh juga seperti itu. Ada orang, nggak ada orang, tetap ngajar, tetap berjuang, tetap menyampaikan. Karena apa? Diniatkan untuk diri sendiri. Ketika orang ngajar itu memang orang yang mendakwahkan agama itu pertama kali niat untuk diri sendiri, jangan sampai diniatkan untuk orang lain. Kalau diniatkan untuk orang lain, ya itu tadi jadinya. Wa qala thabattu inda Hammad bin Abi Sulaiman fanabattu. Maka Imam Abu Hanifah ini mengatakan, saya menetapkan kepada Syekh Hammad bin Abi Sulaiman, maka kemudian saya menemukan kesempurnaan. Wa qala sami'tu hakiman min hukama'i Samarqandi. Imam Abu Hanifah mengatakan, saya mendengar seorang ulama yang bijaksana dari tanah Samarkand, daerah Asia Tengah. Kalau sekarang itu Uzbekistan. Tahu Uzbekistan? Uzbekistan pernah dengar? Mana? Hah? Ibu kotanya mana? Iya. Iya, Uzbek. Karena di ibu kotanya Uzbekistan. Itu negaranya Imam Bukhari loh. Imam Bukhari, Imam Tirmidzi itu dari Uzbekistan. Bukhara itu salah satu kota di Uzbekistan. Imam Nasai itu Afghanistan. Imam Nasai itu orang Afghanistan. Imam Muslim itu orang Naisabur, Iran. Imam Abu Dawud itu orang Sajistan, itu perbatasan Iran Pakistan. Jadi orang-orang daerah Asia Tengah sana. Kalau Imam Malik lah orang Madinah. Ya, Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Bukhari itu orang Ajam, orang Uzbekistan, Bukhara. Jadi bukan orang Arab, bahkan buyutnya itu namanya Basdirbah itu kan masih penyembah api, Majusi. Tapi Imam Bukhari luar biasa. Bapaknya namanya Syekh Ismail, Muhammad bin Ismail. Namanya kan Muhammad di Imam Bukhari. Banyak orang yang belum tahu tuh namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini sopo. Bahkan ada yang Bukhari Muslim dikira satu orang. Ada juga. Dua orang itu. Syekh Ismail luar biasa. Tetapi Imam Bukhari ketika kecil kan sudah ditinggal wafat ayahnya. Umur 2 tahun. Seorang yatim. Imam Syafi'i seorang yatim. Banyak ulama-ulama itu yatim, kecil itu sudah yatim dalam asuhan ibundanya. Tapi jadi orang-orang besar, jadi ulama-ulama besar. Termasuk Imam Bukhari. Ketika umur 2 tahun ditinggal ayahnya. Ketika kecil pernah penglihatannya itu hilang, artinya buta. Kemudian ibundanya munajah kepada Allah Ta'ala di
antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Namanya apa? Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah namanya apa? Belum tahu. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah semoga Engkau sembuhkan penglihatannya anak saya. Maka malamnya itu mimpi bertemu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian disampaikan, besok pagi penglihatannya anakmu sembuh. Allah sembuhkan karena doa ibu kandung. Makanya sering-sering minta doanya ibu. Doanya ibu itu luar biasa, apalagi yang masih punya ibu kandung tuh. Perbanyaklah, sering-seringlah minta maaf sama ibu dan minta doa. Doanya ibu kandung itu melebihi daripada 70 walinya Allah Ta'ala. Tapi banyak zaman akhir itu yang justru malah berani kepada ibu kandungnya. Kalau istilah orang sini berani jawab, bantah. Itu jangan sampai. Jadi ulama-ulama dulu itu banyak yang ketika dalam keadaan yatim tapi menjadi ulama besar. Apa yang dikatakan ulama hikmah dari Samarqand, qala inna wahidan min talabatil ilmi syawarni fi talabil ilmi wa kana azama ala dhahabi ila Bukhara li talabatil ilmi. Sesungguhnya ada seseorang pelajar ilmu, santri yang dia itu bermusyawarah denganku di dalam masalah mencari ilmu, dan dia ingin berangkat pergi untuk menuju kota Bukhara untuk mencari ilmu. Artinya apa? Orang ketika mau mencari ilmu, mencari guru itu ya bermusyawarah dengan orang yang tahu. Kan itu. Jadi ya nyari informasi, tapi nyari informasinya itu ya dengan orang yang paham, jangan dengan orang yang nggak paham. Nanti malah dia diarahkan kepada perkara-perkara yang nggak benar. Musyawarah dengan ulama tempatan, musyawarah dengan para kiai tempatan yang sudah berpengalaman. Saya ini akan mondok, saya ini akan belajar ilmu. Niatnya ke sini kira-kira pendapatin jenengan gimana? Wa hakadha yanbaghi ay yushawira fi amrin fa inna Allah ta'ala amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umur wa lam yakun ahadun afdala minhu wa ma'a dzalika umira bil musyawarah. Inilah siogianya setiap santri memang harus bermusyawarah setiap perkara apapun. Musyawarah itu penting. Sehingga orang itu ketika musyawarah tidaklah seseorang itu akan mengalami kerugian ketika dengan bermusyawarah, dan dia tidak akan mengalami penyesalan ketika dia itu beristikharah. Orang kalau istikharah tidak akan nyesel. Orang musyawarah tidak akan rugi. Itu pentingnya musyawarah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya dengan musyawarah dalam setiap perkara. Walam yakun ahadun afdala minhu, padahal tidak ada orang yang lebih cerdas melebihi daripada Rasulullah. Itu pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bermusyawarah. Musyawarah agama itu beda dengan musyawarah ahli dunia. Tata cara musyawarah ahli agama itu beda dengan musyawarahnya ahli dunia. Kalau ahli dunia itu musyawarahnya itu suara terbanyak. Oh, kalau suara terbanyak ya menang, ya kan? Pokoknya sing suara terbanyak menang. Itu musyawarahnya ala-ala orang-orang barat. Kalau musyawarah agama itu enggak, berdasarkan ilham, berdasarkan ilham petunjuk dari Allah Ta'ala ketika di dalam bermusyawarah.
Ada 10 orang musyawarah. Harus ada yang memimpin musyawarah. Siapa yang memimpin musyawarah? Pimpinan musyawarah tidak boleh otoriter. Dia hanya sebagai pemimpin sementara ya dalam musyawarah. Sebelum musyawarah dia memimpin. Disampaikan kepada musyawirin, ahli musyawarah, peserta. Ayo mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala, doa ilham. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa'idna min syururi anfusna wa min sayyiati a'malina. Minta petunjuk supaya nanti ketika usul dan lain sebagainya bukan berdasarkan nafsu atau kepentingan pribadi. Itu penting. Orang kalau musyawarah yang dibawa misi udah kepentingan pribadi atau kelompok, nggak jadi. Nafsu. Tetapi kalau yang disampaikan ini misi untuk kemaslahatan umat, nah itu baru. Makanya musyawarah agama itu beda harusnya dengan musyawarah dunia. Itu tata cara seperti itu di kitab-kitab ini banyak. Di kitab-kitab hadis. Cuma jarang diungkapkan, jarang disampaikan secara khusus. Pemimpin musyawarah minta usulan-usulan, 10 dimintai semua. Kamu usul apa? Kamu usul apa? Kalau usul ya harus jelas. Sehingga ada kata-kata apa kalau sudah usul jangan kalau usul jangan asal, kalau sudah asal jangan usul. Iya kan? Kalau usul jangan asal. Dan orang kalau usul tuh harus tanggung jawab dengan usulannya. Jangan hanya usul tok, tapi dia nggak tanggung jawab. Kan banyak orang itu usul tok, tapi dia nggak tanggung jawab dengan usulannya. Kamu usul apa? Usul apa? Baru dibahas. Kamu usul apa tadi? Saya usul begini. Maka pemimpin musyawarah ini yang menentukan, yang memutuskan. Tentunya berdasarkan ilham, berdasarkan tidak otoriter. Dan yang usul memang harus siap atas usulannya. Usul. Jadi bagaimana ini umpamanya merehab masjid di kampung bang. Nah terus gimana usulannya? Ya usulannya bagaimana ini untuk pendanaan dan lain sebagainya. Maka dia yang usul itu harus siap dana dulu yuk. Artinya siap dana dulu maksudnya dalam arti dia ya harus siap untuk urun dulu walaupun menurut kemampuan. Jangan usul urunan tapi yang suruh urunan orang lain. Ini namanya nggak tanggung jawab. Ini contoh lah musyawarah di dalam perkara agama. Wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umuri hatta hawaijal baiti. Rasulullah ini bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam setiap perkara, bahkan sampai perabot keperluan rumah tangga. Itulah pentingnya musyawarah. Jadi di pondok itu pun juga harus menghidupkan musyawarah. Ada musyawarah harian, itu perlu. Atau musyawarah mingguan. Ini ketuanya siapa ini musyawarah ini? Jangan sampai nggak pernah musyawarah khusus. Qala Aliyun ma halaka imru'un an musyawarah. Sahabat Ali berkata, tidaklah akan seseorang tidak akan rusak dengan musyawarah. Qila rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Dikatakan bahkan orang itu ada seseorang yang utuh, ada separuh, bahkan ada yang tidak ada nilainya apa-apa. Orang dikatakan utuh sempurna, mallahu ra'yun sha'ibun wa yushawiru. Orang yang mempunyai pendapat benar tetapi dia masih bermusyawarah, itu orang sempurna. Wa nisfu rajulin mallahu ra'yun sha'ibun walakin la yushawiru. Orang dikatakan setengah, dia itu mempunyai pendapat yang benar tetapi dia nggak mau musyawarah. Au yushawiru walakin la ra'ya lahu, atau dia bermusyawarah tapi nggak pernah punya pendapat, nggak pernah punya unek-unek, nggak punya ide, mau cuma gue gendep-gendep tok, ya dah, terus gue gendep-gendep tok, ngumpul-ngumpul, caranya gue ngentek-ngentek wedang lah, panganan, ya dah, nggak pernah punya ide.
Wala syai'a man la ra'ya lahu wa la yusyairu. Lah apalagi orang yang nggak ada nilainya apa-apa, wis pokoknya badan melaku, tahu badan melaku? Apa? Bangkai berjalan. Sudah nggak pernah punya ide, nggak pernah usul, juga nggak pernah musyawarah. Itu orang-orang seperti bangkai berjalan, badan melaku. Jadi nggak ada nilainya apa-apa. Artinya apa? Maka pentingnya kita itu kreatif, bermusyawarah, harus ada ide, latihan pikir. Kalau seandainya punya ide yang baik, harus dimusyawarahkan supaya tidak otoriter, orang menangan. Tidak otoriter. Qala Ja'far As-Shadiq li Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullahu taala berkata kepada Imam Sufyan Tsauri, "Syawir fi amrika ma'al ladzina yakhshawna Allah taala." Bermusyawarahlah kamu di dalam perkara-perkara apapun dengan orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kalau musyawarah itu ya dengan orang yang ada rasa takut dengan Allah Ta'ala, bukan dengan sembarang orang. Wa talabul ilmi min a'lal umuri wa ashabiha fakana musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Maka mencari ilmu agama itu perkara yang paling tinggi, perkara yang termasuk susah-susahnya orang mencari ilmu agama. Maka bermusyawarah di dalam perkara ilmu agama itu perkara yang aham, yang lebih penting, wa aujab, yang lebih wajib. Maka bermusyawarah di dalam perkara ilmu agama itu penting sekali. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Ada benarnya dari Allah Ta'ala. Kekurangan kekeliruan kebudayaan saya mohon maaf. Mari kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.